Three, two, one. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Bu. Sepertinya masih kurang semangat ya. Suaranya masih hanya 5 orang. Coba semangat lagi ya. Ketika Ibu bertanya selamat pagi, teman-teman bisa menjawab dengan suara yang lantang, dengan suara yang kuat, dengan semangat ya. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Bu. Terima kasih, tepuk tangan bagi kita semua. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari yang indah ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Taufik, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas. Oke, nah jadi ada yang tidak hadir kelas 8A ini, ada yang tidak hadir atau nihil. Coba dilihat teman kiri kanannya, depan belakang ada yang tidak hadir atau nihil. Nihil. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, sudah siapkah untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap, Ya, Bu. siap. Nah, coba dilihat dulu yang di bawah meja atau di bawah sampahnya, apakah di bawah kursinya apakah ada sampah? Kalau misalnya ada dalam bentuk kertas atau plastik, coba dimasukkan dulu ke dalam tas atau ke dalam sakunya ya. Oke, supaya kita nyaman dan aman melakukan pembelajaran. Nanti dibuang ke tempat sampah setelah pembelajaran ini. Paham ya? Paham. Terima kasih. Nah, Ibu ada sedikit motivasi yang sudah biasa kita dengarkan, yaitu talk less do more. Sudah biasa mendengar talk less do more kan? Nah, talk less do more itu sedikit berbicara, banyak bekerja. Nah, harapannya kita di pembelajaran hari ini sedikit berbicara, maksudnya itu nanti berbicara gantian ya. Ketika nanti ada presentasi atau diskusi, kalian yang berbicara, berkolaborasi, berdiskusi, memberikan pendapatnya terhadap sesama teman atau kepada ibu guru juga, dan banyak bekerja. Oke, banyak bekerja itu melakukan usaha yang tidak akan sia-sia pastinya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini tentang energi, kita kan sebelumnya sudah membahas tentang usaha dan daya. Nah, itu saling berkesinambungan dengan materi hari ini, energi. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya tentang pesawat sederhana. Nah, jadi sebelum kita melakukan suatu hal atau kegiatan itu, pasti ada tujuan kita melakukan sesuatu hal itu untuk apa? Ya kan? Pasti ada tujuannya. Nah, tujuan kita, mari kita sama-sama lihat di slide. Itu ada 4. Yang pertama itu melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep energi dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan bentuk dan perubahan energi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perbedaan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan tepat. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung energi dengan tepat. Nah, jadi harapannya peserta didik semuanya yang ada di sini, semua kita mampu memahami konsep energi, kemudian mengetahui bentuk energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian perbedaan energi kinetik, potensial, dan energi mekanik, kemudian bagaimana cara kita menghitung energi itu. Nah, di sini ada disediakan gambar. Tahu ini gambar apa? Tahu ya, pasti sudah setiap hari kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambar mobil. Bagaimana mobil ini dapat bergerak dengan cepat? Ada yang tahu bagaimana mobil ini dapat bergerak dengan cepat? Nah, jadi mobil ini bisa bergerak itu pasti banyak faktor yang mempengaruhinya ya, seperti bahan bakarnya, kemudian mesinnya, drivernya, ya pasti harus ada juga ya drivernya. Nah, yang kita soroti di sini tentang energinya itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakar itu kan terdapat zat-zat kimia kan yang di dalam bahan bakar itu. Nah, jadi perubahan energi yang terjadi itu adalah di dalam bahan bakarnya itu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, energi kimia menjadi energi gerak inilah yang dapat mempengaruhi pergerakan si mobil itu tadi. Makanya mobil itu tadi bisa bergerak dengan cepat. Kemudian yang kedua ada gambar. Nah, ini apa yang Anda ketahui tentang gambar di samping? Apa Anda pernah menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Atau ada yang bisa menjelaskan perubahan energi apa yang terjadi? Di situ kan ada gambar setrika. Jadi perubahan energi yang dialami itu dari energi listrik menjadi energi kalorifer panas.
dan masih banyak contoh bentuk-bentuk energi dan perubahannya yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini alur kegiatan kita itu ada 6. Dapat kita lihat ya, masing-masing boleh membacanya yang tersedia di slide. Jadi kesepakatan kita seperti yang tadi ya, banyak bekerja sedikit berbicara. Jadi ketika ada nanti diskusi kelompok, semoga teman-teman atau adik-adik atau anak-anak bisa saling berkomunikasi dengan teman sebayanya, dengan teman-teman kelompoknya atau dengan teman kelompok yang lain, berkolaborasi dengan baik ya, berdiskusi dengan baik. Nah, di sini ada teknik penilaiannya, penilaian sikap selama proses pembelajaran, penilaian pengetahuan, pretest dan post-test, dan nanti ada pretest dan post-test. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, teknis KPD dan mengkomunikasikan hasil diskusi. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian scan QR di samping di depan. Kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Waktunya hanya 5 menit ya. Silakan dikerjakan, jangan mencontoh temannya ya. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Bisa kan? Bisa. Oke. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Yang pertama ada tipe A, tipe B, dan tipe A. Nah, di sini sudah terdaftar ya nama-nama kalian. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, coba perhatikan ke depan, anak-anak sekalian. Pernahkah kalian melihat sepeda ontel yang dikendarai oleh kakek di samping? Pernah. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Kakek itu bersepeda. Ya, kakeknya bersepeda. Nah, dulu kalian pernah melihat sepeda ontel kan? Nah, sepeda ontel dulu itu menggunakan energi secara manual. Dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yaitu berupa cahaya lampu. Nah, kemudian apakah kalian juga pernah menggunakan kayu bakar atau tungku untuk memasak? Pernah. Nah, jadi dulu kita itu mempunyai
tradisional ya, berupa tungku. Ini digunakan oleh orang tua dahulu untuk memasak kayak gitu. Nah, namun dengan perkembangan zaman, perubahannya semakin besar. Kita sekarang menggunakan kompor listrik, benar tidak? Benar. Namun walaupun terjadi perubahan, kompor tungku ini tidak hilang, gitu. Masih digunakan oleh beberapa orang. Dan memang ada beberapa perbedaan ketika memasak menggunakan tungku dan menggunakan kompor. Seperti di Yogyakarta itu ada makanan tradisional berupa gudeg, ya kan? Ketika kita masak gudeg menggunakan tungku, itu rasanya akan lebih maknyus dibanding dengan menggunakan kompor. Benar tidak? Benar. Ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengetahui stimulus yang sudah diberikan oleh ibu, silakan kalian sudah boleh memulai diskusinya. Untuk selanjutnya, itu yang pertama itu identifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalah apa yang ada di stimulus tadi, ya kan? Bagaimana tentang yang sepeda ontel, terus ada yang misalnya tadi tungku dari kayu bakar menjadi apa? Energi apa? Panas, seperti itu. Coba kalian identifikasikan masalahnya ya secara berdiskusi. Silahkan. Ditulis nggak, Bu? Oh ya, boleh ditulis ya. Di kertas Di kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik. Ibu sudah bagikan. Di situ sudah terdapat simulasi dan identifikasi masalahnya di bawah. Ada yang belum menemukan? Sudah. Ya, sudah. Yang identifikasi masalah dulu. Sudah identifikasi masalah? Sudah, Bu. Masalah apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau menyampaikan? Bu, saya Mau Mutia? yang pertama itu apa yang menyebabkan sepeda dapat bergerak. Ya. Kemudian yang kedua apa yang menyebabkan makanan bisa matang. Oh iya. Ada yang bisa menjawabnya? Apa yang bisa membuat sepeda bergerak? Perubahan energi apa yang terjadi? Ada yang bisa membantu Ibu? Belum? Oke. Nanti coba didiskusikan lagi ya. Selanjutnya, kalian lanjutkan. Terima kasih Mbak Mutia. Nanti akan kami diskusikan lebih lanjut. Kita lanjutkan diskusinya di pengumpulan data. Kalian coba cari informasi apa saja yang kalian tahu tentang soal yang ada di LKPD. Untuk tipe A, itu di situ ada tentang PLTA. Selanjutnya ada tentang lampu lalu lintas. Betul? Tipe A? Betul. Untuk tipe B itu kalian diminta melihat perubahan energi apa yang terjadi. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan sampai yang bentuk dan perubahan energi. Jadi bisa dilanjutkan.
kalian bisa scan barcode yang di depan, itu merupakan bahan ajar. Kalian bisa mencari informasi di bahan ajar yang ibu siapkan. Kalau mencari yang lainnya boleh. Bahan ajar. Bisa pembagian tugas ya, di situ ada beberapa lembar, bisa dilepas lembarannya supaya lebih cepat selesainya. Ada yang sudah selesai? Dikit lagi. Oke. Ada yang kesusahan? Ya. Ini ada literasi terlebih dahulu. Kalian bisa lihat apa yang ditanyakan, apa yang diketahuinya di lembar jawaban.
selesai? Tipe A. Ini kan soal gimana ya? Yang ini soalnya itu yang tentang keramik dijatuhkan beban. Ini diminta menganalisis mana nomor yang betul, nomor 1, 2, 3, atau 4 seperti itu. Yang nomor 2 itu menghitung. Oh iya. Makasih. 2 menit lagi ya. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan. Kali ini Ibu minta kalian untuk presentasi. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Oke, boleh kelompok tipe A. Boleh di depan ya, semuanya maju ya. Boleh. Mau perwakilan saja atau semuanya? Perwakilan, boleh. Silakan. Aktif sekali ya untuk tipe A itu. Yang lain juga ya harus aktif seperti tipe A. Silakan Mbak Mutia. Perwakilan sama Mbak Mutia? Sama Mbak Tidak. Tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tipe A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada soal bentuk dan perubahan energi. Jadi ada soal tentang air sebagai sumber energi terbarukan. Oke, tapi bagaimana? Berdasarkan infografis ini dapat jawabannya itu yang D. Jadi PLTA jenis bendungan mengganggu kelestarian hubungan. Oke, untuk tipe A yang lain bagaimana? Apakah sama? Tipe A sama yang D, sesuai gambar ya. Kalian di situ harus teliti. Di situ ada literasi. Kalian berliterasi tentang gambar, terus disajikan beberapa pernyataan mana yang betul. Jadi pertanyaannya betul. Untuk nomor 1 kita kasih ya plus. Kemudian yang nomor 2 itu tentang alat pemberi isyarat lalu lintas di warna merah. Jadi terkadang melihat di atasnya dapat seperti papan lintas yang disebut dengan panel surya. Penggunaan panel surya untuk lampu lalu lintas bisa lebih menghemat listrik. Panel surya dapat digunakan untuk pemadaman listrik sehingga lalu lintas tidak terkendala. Nah, berdasarkan hal ini, perubahan energi apa yang terjadi? Mengapa panel surya menyebabkan lalu lintas dapat menyala saat mati listrik? Jawabannya adalah yang pertama, energi sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, lampu lalu lintas ini menyala saat mati listrik karena pemanfaatan tenaga surya sebagai energi cadangan. Selain itu, panel surya dapat menghemat listrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mufidah. Oke, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam energi. Di sini ada sebuah soal gambar ketika benda dijatuhkan untuk menguji ketahanan keramik. Maka dapat dianalisis untuk itu masanya 5 kilo, kemudian dijatuhkan 5 kilo apa Mbak? 5 kilogram, kemudian dijatuhkan hasil analisisnya yaitu 2 dan 3 lebih ke benda turun atau semakin rendah, PP berkurang. Oh iya, jadi di situ yang tipe A kita koreksi bersama ya. Boleh? Jadi di sini ada suatu beban ya kan, selanjutnya ada keramik, di sini ada ya apa namanya soal tentang energi ya kan. Dimana kita kalau misalkan ingin menguji kekuatan keramik itu kuat atau tidak ya kan, selama kita injak atau terjatuh sesuatu seperti itu ya kan bisa pecah ya keramik itu ya. Nah itu butuh pengujian. Di sini ada diuji dengan beban yang beratnya 5 kg. Ini hanya pengujian, bukan yang sebenarnya. Kalau kita sebetulnya itu 5 kg tidak bakal pecah ya untuk keramiknya. Nah untuk
itu betul. Kenapa nomor 4, Mbak? Coba ingat-ingat lagi, kalau energi mekanik itu kan ada keterkaitannya dengan energi kinetik dan energi potensial, betul ya? Itu dijumlahkan ya. Mau di atas maupun di bawah sama atau berbeda? Sama. Gitu ya, Mbak. Nomor 4 itu betul. Jadi nomor 2 dan 4 yang benar. Oke, terima kasih untuk tipe A. Ya, kita kasih applause untuk tipe A. Untuk tipe A sudah mewakili ya. Ada yang mau ditambahkan tipe A? Tidak. Untuk tipe B, silakan presentasi. Jadi kami perwakilan dari tipe B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama untuk identifikasi masalah berdasarkan stimulasi. Berdasarkan stimulasi di atas, apa yang kalian pikirkan dan perubahan energi apa yang terjadi? Untuk identifikasi masalahnya, menurut diskusi kami, ternyata dari setiap bulan itu memiliki perubahan energi yang berbeda-beda. Misalnya untuk yang kompor itu perubahan energi panas yang awalnya dari kayu, kemudian kalau untuk kompor itu kimia menjadi panas. Selanjutnya mengenai gambar, bentuk, dan perubahan energi. Jadi di sini ada gambar center, itu adalah perubahan energinya itu energinya menjadi energi cahaya dan panas. Terus selanjutnya ada orang yang sedang bermain voli, itu perubahan energinya itu dari energi kimia menjadi energi gerak. Terus selanjutnya ada gambar lilin, itu perubahan energinya ini dari energi kimia menjadi energi panas. Oke, baik, sudah betul. Selanjutnya nanti coba yang nomor perhitungan nanti bisa dituliskan di papan tulis ya, Pak. Jangan lupa dikasih titik ya, penanda di dalam. Atau 120. Oke, jadi energi kinetik EK itu energi kinetik ya, Mbak? Iya, rumusnya apa? Iya, setengah mv kuadrat. Kita coba koreksi bersama ya teman-teman. Setengah mv kuadrat EK itu tadi energi kinetik. M-nya itu apa? Massa. Massa satuannya apa? Kilogram. V itu apa? Kecepatan. Satuannya? Ya, meter per sekon. Bukan meter per sekon kuadrat ya kalau kecepatan ya. Iya, apa Mbak? Gimana? Iya, kalau percepatan rumusnya baru meter per sekon kuadrat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk tipe B. Kita kasih plus untuk tipe B.
tidak terbarukan. Selanjutnya ada apa lagi? Iya, perubahan energi. Oke, tadi kalian sudah bahas untuk perubahan energinya sudah betul. Yang di sini ibu perlu tambahkan itu belum ada energi potensial ya, tapi sudah menghitung ya yang ada energi potensial. Oke, energi potensial rumusnya apa? M kali G kali H. Energi potensial MGH seperti itu ya. M-nya apa tadi? Massa. Satuannya? Kilogram. G itu apa? Percepatan gravitasi bumi. Berapa satuannya? Berapa biasanya ya? Sudah ada ketentuannya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Ini sudah ketentuan ya, kalian tidak perlu cari lagi ya kan. Untuk H itu apa? Ketinggian. Lambangnya apa? Ya kan. Kalian jangan lupa rumusnya, lambangnya ya kan. Dan satuannya baru bisa menghitung ya kan. Jangan dilupakan satuannya untuk fisika. Seperti itu. Coba kalian yang terakhir Ibu Mita menyimpulkan di akhir kan. Kesimpulannya di situ. Bawahnya verifikasi. Jadi verifikasi sudah kalian presentasi, lanjut disimpulkan. Kalian sudah tahu energi kinetik, potensial dan mekanik. Itu apa kaitannya dengan massa, kecepatan dan energi? Massa, percepatan gravitasi bumi dan ketinggian. Sudah selesai? Sudah bisa menyimpulkan? Sudah selesai nih Pak? Oke, kita lagi ya. Saya ikut berdiskusi ya Mbak Fadila. Yang tadi sebelum sifat itu. Sudah? Tipe A? Sudah? Sudah, oke. Kita tarik kesimpulan bersama ya. Coba tipe A yang sebelah sini tadi belum presentasi. Kita simpulkan bersama. Semakin tinggi masanya, bagaimana energinya? Semakin besar juga. Oke, untuk tipe B, kalau semakin tinggi percepatannya, semakin cepat kecepatan ya, maaf. Untuk semakin cepat kecepatannya, bagaimana energi kinetiknya? Semakin besar. Oke, terima kasih untuk hari ini ya kan. Kalian sudah belajar tentang energi. Baik, setelah kegiatan pada pagi hari ini, kalian sudah ngapain aja sih hari ini? Belajar energi, mengerjakan LKG. Oke. Sekarang waktunya kita review ya. Dari kegiatan pembelajaran tadi, apa sih yang dimaksud dengan energi? Ayo. Coba dari perwakilan masing-masing kelompok, dari kelompok 1, apa itu energi Mas? Mbak? Iya. Energi itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan benda. Jadi sigma itu bisa begini. Oke, sesuatu yang bisa menggerakkan benda. Dari kelompok 2, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Melakukan usaha, kemampuan melakukan usaha. Kelompok 3. Iya. Energi tidak bisa dirubah dan tidak bisa diciptakan. Pintar sekali. Oke, jadi di sini kita bahas bersama-sama ya. Jadi yang namanya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Nah, satuannya apa? Dari perhitungan yang sudah kita peroleh dari LKPD tadi, satuan energi itu apa sih? Energi. Joule gitu ya. Joule. Lambangnya J kecil atau J besar? J besar. Atau dengan kata lain, dari rumus ini tadi, mana ya?
Dari rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, satuannya apa selain Joule? Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram, betul? Meter kuadrat. Per, yakin? Coba dibuka buku ajarnya. Selain Joule apa satuannya? Tadi massa itu satuannya apa? Kilogram. Kalau kecepatan meter per sekon. Kalau dikuadratkan berarti meternya juga 2 kali kan? Jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi ada nanti kalau di dalam soal kita menemukan ada 2 jenis, bisa satuannya joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dari mana dapat rumus kiri? Dapat satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita ingat lagi tadi rumusnya EK apa? Nanti juga ada energi potensial itu apa rumusnya? Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Nah, tadi dikatakan dari kelompok 3 bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Makanya judul di atas transformasi energi, itulah, atau nama lainnya adalah hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa berubah bentuk, ya. Oke, betul, bisa berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, macam-macam energi itu ada apa aja? Bentuk-bentuk energi itu ada apa aja? Potensial. Energi potensial, terus energi kimia, kinetik, mekanik, dan seterusnya. Bisa kita lihat di paling kanan. Ya. Kemudian transformasi energi tadi bisa kita pelajari dalam bentuk perubahan energi. Ya. Misalnya contoh paling atas adalah gambar robot. Kenapa robot itu bisa bergerak? Ada baterai. Baterai, sumber energinya adalah baterai. Kemudian berubah menjadi apa? Menjadi gerak. Nah, jadi perubahannya dari energi kimia menjadi energi gerak. Sama seperti lampu dari kimia, listrik, kemudian cahaya. Kemudian seketika tadi yang sudah dibahas di depan, dari listrik kemudian menjadi panas. Nah, selain itu energi di alam itu sangat banyak ya anak-anak. Kita bisa memperoleh banyak energi di alam kita, jadi patut disyukuri ya. Berdasarkan sumbernya, energi itu dibedakan menjadi 2. Ada energi yang terbarukan dan juga tak terbarukan. Apa sih maksudnya terbarukan itu? Bisa diperbarui, nggak bisa habis. Kalau yang tak terbarukan bisa habis. Jadi kebalikannya ya, betul. Jadi energi terbarukan itu kesediaan di alamnya sangat melimpah, jadi tidak bisa habis gitu ya. Sedangkan yang tak terbarukan itu terbatas ketersediaannya. Jadi suatu waktu, misalnya 10 tahun lagi, 200 tahun lagi itu akan habis. Contohnya apa yang terbarukan? Misalnya air, tenaga air. Kemudian ada energi panas, ada energi angin. Dan yang paling utama adalah energi surya, energi matahari. Kemudian contoh energi tak terbarukan ada batu bara, nuklir, gas alam, atau minyak bumi. Nah, berdasarkan jenisnya, tadi energi itu dibedakan menjadi berapa? Jadi berapa? Jadi 3. Yang pertama energi kinetik. Yang kedua energi potensial. Yang terakhir mekanik. Oke. Nah, apa sih energi kinetik itu? Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Betul sekali. Jadi ketika kita bergerak itu pasti mempunyai kecepatan. Nah, makanya rumus dari energi kinetik itu adalah setengah
Jadi untuk menghafalkan ini kalian ada dua opsi, boleh menghafalkan rumusnya atau menghafalkan pengertiannya. Kalau dari pengertiannya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bermassa, ya. Benda bermassa, makanya ada massa yang bergerak. Jadi ada kecepatannya. Jadi syaratnya harus ada massa dan juga kecepatan. Oke. Tadi udah ya, kita lanjut aja. Sekarang coba kerjakan soal di depan. Waktunya 1 menit deh. Lengkap dengan satuannya ya. Tidak hanya angka saja. Silakan yang berani maju, nanti ibu kasih nilai plus 10.000. Ya, siapa yang berani maju? Angkat tangan. Ayo. Ayo Mbak, 10.000 dari mana? Silakan tuliskan jawabannya di depan. Selanjutnya adalah energi potensial. Ya, apa itu energi potensial? Energi yang dimiliki benda akibat adanya kedudukan. Ya, benar sekali kan. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kedudukan tertentu. Lalu untuk rumusnya, apa tadi? Rumus dari energi potensial? MGH. M itu apa? Massa. Satuannya? Kilogram. Lalu G itu? Gravitasi. Ya, percepatan gravitasi. Satuannya? Meter per sekon kuadrat. Sekon kuadrat. Lalu H itu? Ketinggian. Satuannya? Meter. Oke, lanjut ya. Ya, di sini ada yang bisa memberikan contoh apa itu energi potensial? Itu mungkin dari kelompok tipe A, tipe B atau tipe A yang kedua. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya silakan, Mas Taufik. Misalnya itu buah-buah yang berada di atas pohon, berada pada ketinggian tertentu. Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu contoh dari energi potensial. Oke, selanjutnya di sini ada soal mengenai energi potensial. Sebuah batu memiliki massa 2 kg dan dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Nah, hitunglah energi potensial batu tersebut. Di sini diketahui bahwa percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Ayo, siapa di sini yang mau maju ke depan untuk mengerjakan ini? Mas Latih mau mengerjakan? Ya. Silakan.
Kalau kali Ya, boleh. M-nya 2, G-nya 10, B-nya 20. Nah, tinggal ini 4, 400. Satuannya apa? Jauh, Pak. Ya. Kita Nah, gimana teman-teman di sini ada yang punya jawaban lain dari hasil pekerjaan Mas Latif? Sama ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi tadi ya. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi cuma bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi di sini rumus dari energi mekanik itu energi kinetik plus energi potensial. Nah, di sini ada soal lagi. Diketahui sebuah benda jatuh bebas dengan energi mekanik sebesar 170 Joule. Lalu yang ditanyakan di sini berapa besar energi kinetiknya saat energi potensial sama dengan 90 Joule. Yuk, siapa yang mau ke depan untuk mengerjakan? Mungkin dari kelompok yang sini. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, dari pekerjaan Mbak Alfi di sini, adakah yang punya jawaban berbeda atau sama? Sama. Oke, berarti di sini tadi kan yang diketahui energi mekaniknya ya, yang ditanyakan energi kinetik. Jadi tinggal dikurangkan saja dari energi mekanik dikurangi energi potensial atau energi kinetik. Gitu ya. Nah, di sini ada demonstrasi mengenai energi ya. Jadi di sini ada orang yang sedang naik skateboard. Nah, kalian di sini bisa lihat di sini ada apa ya? Ada energi kinetik dan potensial besarnya. Nah, ketika pemain skateboard ini di atas, bagaimana posisi energi potensialnya? Maksimal ya. Ketika dia di bawah, energi potensialnya minimal atau nol ya, begitu. Lalu untuk yang energi kinetik ketika dia di atas, maka energi kinetiknya minimal. Lalu ketika dia di bawah, energi kinetiknya besar. Lalu di sini ada total itu kayak energi mekanik tadi ya. Jadi jumlahnya akan tetap sama karena yang berubah itu dari energi kinetik ke energi potensial. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Oh ya, sekarang mari kita simpulkan apa itu energi kinetik, potensial, dan mekanik. Energi kinetik tadi apa? Energi kinetik? Ya, betul sekali. Lalu yang energi potensial? Ya, betul sekali. Lalu energi mekanik? Ya, benar sekali, gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Oke, baiklah anak-anak sekalian, karena kalian sudah belajar tentang
tes ini dilakukan untuk mengetahui ya apakah ada perubahan kemampuan kalian setelah pembelajaran ini. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Jangan mencontoh temannya ya. Ya. Kenapa? Oh, Bu. Sakit ya, Bu. Sakit. Ya, waktu tinggal 2 menit lagi ya. Bisa. Kerjain Bu. Kenapa tinggal kerjain? Ini Bu kerjain Bu. Ini. Kayak asli aja ya. Kayak asli. Oke. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Bu Mutia nyontek. Boleh ya. Mencontek itu bukan kebudayaan kita ya. Oh, benar tuh. Bu Mutia. Ayo dikerjakan. Oke, sudah selesai semua? Alhamdulillah kalau sudah selesai, nanti nilainya akan Ibu kasihkan ya setelah pembelajaran. Oke, lanjut. Kita refleksi terlebih dahulu. Silakan keluarkan kertas. Coba tuliskan ya dari pembelajaran hari ini apa saja kelebihannya. Kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan apa saja kekurangan pembelajaran hari ini. Silakan dituliskan di kertasnya masing-masing. Oke, silakan ditulis ya. 1 menit ya. Iya, Bu. Sudah. Kelompok sayap kanan sudah semua? Terima kasih. Oke, baiklah. Kelompok yang di tengah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok sayap kiri sudah selesai semua? Sudah. Oke, tetap semangat. Pusing, ada yang pusing? Oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kedepannya. Kemudian, nah, untuk pertemuan selanjutnya ada yang tahu pertemuan selanjutnya kita belajar materi tentang apa? Jadi pembelajaran ke depan atau materi untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang pesawat sederhana. Nanti anak-anak atau adik-adik bisa nanti belajar ya tentang pesawat sederhana dari buku pegangan atau dari media ajar lainnya. Oke. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa oleh Mas Taufik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Mas Taufik. Terima kasih untuk hari ini.